Halo, wis bertemu lagi dengan kita. Saya Dimas dan ini BJ, Oke, Bilal J. Birudin. ya balik lagi ke podcast up, Podcast apa namanya? tetot ya kan. Oke, balik lagi ke podcast terus. Di mana podcast ini membahas tema-tema yang menarik untuk kita bahas terus-menerus. Iya. Asik. Dan podcast kita itu update terus ini. Iya, jadi Minggu kemarin kita udah bahas. minggu kemarin kita bahas soal bullying, J. Bullying ya? Bullying dan Wah. nyerempet-rempet tentang mental health juga. Ya, ya Nah, pokoknya kilas balik sedikit ya. kilas balik sedikit itu Nggak usah lah bully lah. Iya, bully itu maksudnya apa ya? Udah, ya Allah J, ini udah Kasar banget gitu ya. 2023 bahkan mau 2024 gitu masih bahasnya tuh hal yang berbau-bau bullying tuh kayak stop lah teman-teman. Kayak Orang Cina itu udah bikin matahari buatan. Kita masih ngurusin bullying. iya loh, bayangin gak sih orang Cina sana udah bahkan COVID aja udah ada varian barunya gitu penyakitnya. Makanya kan. Terlepas dari itu stay health teman-teman ya. Iya. Banyak banget marak-marak penyakit sekarang nih. Iya, kan. benar. Terus penyakit apa lagi tuh J yang dari luar negeri tuh? Lo tau gak sih? Nggak tahu gue. Penyakit apa dulu? Pokoknya tahu gua tapi gue lupa namanya tuh apa. Jadi itu penyakit dari luar negeri gitu. Nah itu tuh lagi kita tuh antisipasi jangan sampai ke Indonesia. Ya hampir-hampir sama kayak COVID gitulah. Virus juga berarti. Ya? Virus juga. Nah, ngomongin penyakit gitu ya. Penyakit kan nggak cuma penyakit luar aja ya. Penyakit luar bukan. Nah, Asik. penyakit yang Enak juga nih bridgingan lo. terjadi sama remaja lah, sama Iya. bukan remaja aja sih. Semua. Remaja menuju ke dewasa, mungkin Iya. semua umur Iya. yang terjadi belakangan ini. Iya. Penyakit Apa tuh, J? depresi. Depresi. Nah jadi kali ini. Stres, segala macem. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mental health. Mental health. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin saran dari kami berdua ya. Ya, ini dari kami berdua aja. Iya, mental health, depresi, terus ya balik lagi ke bagaimana cara kita mengatasi dan merubah output buruk itu menjadi output baik mungkin. Betul. Yang bisa jadi motivasi, bukan jadi depresi tapi jadi motivasi gitu. Nah, depresi, gua itu baca artikel beberapa minggu lalu atau beberapa minggu lalu sih, Iya. nggak nyampe seminggu lalu malah. Jadi ada mahasiswi yang depresi, dia lompat bunuh diri dari mall Semarang, kalau nggak salah Semarang atau Jogja gitu, atau Surabaya ya. Nih apa Cimiwil, ya, cari aja Cimiwil. Kayaknya di Semarang aja. Semarang ya? Iya, Semarang. Semarang itu dia lompat dari mall karena stres sama skripsi. Padahal skripsi itu nggak usah dibikin stres, men. Nah, tuh. Iya. Ini kita kayak gini kan juga sebenarnya untuk lanjutan kan, Iya, lanjutan kelanjutan. tugas-tugas juga. Jadi Dibikin enjoy aja. enjoy aja gitu. Mungkin tapi bisa jadi aja si mahasiswa yang sudah meninggal ini itu mungkin nggak punya circle sebaik itu Ji. Benar. Untuk menangkap apa keluh kesah dia gitu. Betul. Mungkin kan jadi kalau universitas itu kan ternama itu kan kadang orang rantau kan. Iya. Yang notabene ngekos, yang temennya itu harus nyari dulu. Dia nggak punya teman lain. Iya, jarang punya temen. Nah mungkin si perempuan ini atau yang sudah meninggal mahasiswi ini itu dia introvert, dia skripsi itu lu bayangin maksudnya skripsi lu tanpa temen, lu tanpa arah, terus bikin skripsi terus cuman dosen lu cuman ngebantai habis-habisan ini salah revisi sini dia nih Iya pusing. pusing juga sih. Iya. Karena kita berasa juga, mungkin belum skripsi aja udah berasa gitu kan. Nah makanya kan ya kita ambil contoh kasus dari situ lah. Mungkin itu kita bisa koreksi dari lingkungan sekitar, Iya. mungkin dosennya atau Iya. bestinya gitu. Iya. Ya mungkin nggak mungkin lah orang udah semester 7 nggak punya bestie. Ya pokoknya kalau lu biasanya nih orang-orang depresi itu ketahuan. Ketahuan dia. Iya ketahuan. Dari mana dia, tuh, Ji? dia tuh suka diem. Pendiam. Satu pendiam. Kedua. Pendiam tuh, terus dia itu ketawanya itu bukan kayak ketawa biasa. Ya dia bakal ketawa sama jokes-jokes yang receh. Oh malah kayak gitu Ji? Iya. Contohnya kayak gimana tuh Ji? Kayak misalkan nih, gue nggak bisa nyontohin tuh. Kalau gue sih biasanya kalau gue lagi stres nih, buka Facebook tuh, ngelihat gambar bapak-bapak aja gue bisa ketawa. Iya. Bapak-bapak aneh lah yang beda. Itu kedua. Ketiga itu ciri-ciri orang depresi itu dia nggak mau berbaur, menyendiri. Iya, nah itu mungkin Kayak misalkan, ayo kita main yuk. Yang jadi biasa, mengurung diri ya iya, dia. yang biasanya kita suka nongkrong gitu kan, dia malah sendiri aja lah, udah gitu. Gue pernah ngalamin masa-masa itu. Lu pernah aja? Pernah. Waktu gua- Hampir depresi atau malah dibilang itu bisa. Sebenarnya apa tuh di situ momen lu depresi gitu.
Ya mungkin lebih ke overthinking sih ya. Overthinking. Bukan depresi ya, 11-12 lah. Jadi kayak gue itu baru masuk kuliah nih. Iya. Gue full itu kuliah bayar sendiri lah, Iya, tanpa ada bantuan sedikit pun dari orang tua gue. Betul, betul. Karena gue sadar gitu orang tua gue belum mampu buat ngebiayain. Iya, iya. Akhirnya gue masuk ke organisasi gitu. Hmm. Semuanya nggak ada yang salah, salahnya dari diri gue. Gue nggak ngeluapin keluh kesah ini ke mungkin lingkungan terdekat. Iya, iya. Dan gue terlalu berfokus sama masalah itu sebenarnya tuh terlalu berfokus sama masalah itu, bukan cari jalan keluarnya. Waktu itu covid, ya kan, waktu itu covid, gue nggak ada kerjaan segala macem, gue mau nggak mau gue harus ngelanjutin kuliah gue dong. Betul. Gue itu di situ gue depresi dan gue juga belum tahu arah gue mau kemana. Ya itu jadi case lu depresi itu gara-gara uang kuliah atau gimana? Uang kuliah. Uang Iya, kuliah. iya. Ini masukan juga buat Menteri Pendidikan, coba uang kuliah dimurahin ya kan, atau kasih bantuan lah sebanyak-banyaknya buat kaum mendang-mending seperti kita berdua nih. Kaum yang dimana ya itu tadi bayar kuliah sendiri. Iya. Ya Memang uang kuliah itu berpengaruh besar lah buat mahasiswa. Betul. Jadi ya mungkin kayak gue lah, dulu itu gue stres banget mikirin duit kuliah, sampai nggak bisa makan, sampai sampai ya pokoknya bingung lah ya jadinya bingung. kayak gua ngapain ini, gua sedangkan tuntutan gua sebesar ini, terus Betul. gua Income gue act to actionnya nggak ada. Iya, makanya kan bukan guanya kurang kreatif atau gimana ya, tapi kan satu sisi coba kita lihat lah, orang itu di luar sana mungkin ya, mahasiswa yang di luar sana, boleh ada yang dibayarin orang tuanya, itu alhamdulillah. Iya, Tapi kalau orang yang nyari sendiri, dia pasti nggak fokus sama belajarnya. Betul. Fokus sama Membayar si Citi. Iya. Membayar si jadi kuliah. yang dipikirin, anjir tugas gue gimana ya? Bukan itu. Bukan itu. Tapi anjir bayaran bulan depan udah gimana ya? udah nutup belum nih ya? Gitu. Iya. Tapi memang yang terjadi di kampus gue, di lingkungan gue begitu, Sam. Oh iya. Ya, jadi banyak lah setelah semester berakhir, bukan nanya, Besok lu ngisinya iya. ngisi KRS gimana, Si tapi KRS gimana gitu. boleh telat nggak ya? Gitu, malah boleh bayaran telat atau enggak ya? Nah itu sih sebenarnya. Nah terus itu gimana lu grow up dari si problem lu di mana lu depresi tentang si Sebenarnya finance? titik berat fokusnya dulu itu gua menitik beratkan fokus gua terhadap masalah, bukan terhadap solusi. Nah setelah gua ketemu banyak orang lah, akhirnya gua coba titik beratkan fokus gua kepada solusi, dan gua coba nge-break semua hal-hal ya soal yang kuliah menurut gua. lu, Makanya gua cuti kuliah. Ya kan, gue cuti kuliah, organisasi gue juga jadi nggak aktif, gue fokus cari duit dulu. Iya. Cari duit buat nguliahin gue. Nah dari situlah gue baru grow up, ya kan, balikin keadaan, ibarat kata gue bisa bayar kuliah. counter attack ya Teh? Iya, counter attack lah ibarat kata gue. Akhirnya ya memutuskan untuk dia kuliah ganti ke kelas eksekutif lah, karyawan gitu. Iya. Dari tadinya kelas reguler kan, ya itu semuanya demi kesehatan mental gue. Balik Tapi lagi. lu juga berarti selain emang lu berusaha untuk grow up, semangat juang lu untuk lulus kuliah nih gede juga ya Jay, berarti ya? Iya. Itu memang benar, karena ya gue balik lagi, tujuan gue kuliah ya buat memperbaiki keadaan lah. Betul. Ya kan, siapa sih yang nggak mau ngebanggain orang tuanya? Iya. Ibarat kata itu omongan bullshit lah, banggain orang tua. Semua orang pasti punya pengen ngebanggain orang tua. Iya. Dan salah satu hal mungkin menurut gua, mungkin lu juga sama, yang bisa kita lakuin saat ini untuk membanggain orang tua kita itu dengan cara ya wisuda aja dulu. Iya nggak sih? Iya, Kayak wisuda aja kayak dulu. orang tua kita ngeliat kita akhirnya wisuda lulus Iya. itu, Bang. Itu tuh pasti ada suatu kebanggaan sih. Iya, entah wisuda nanti setelah wisuda jadi apa ya, itu urusan belakang lah. Iya. Nah tapi balik lagi ke masalah yang mahasiswi tadi. Iya. Nah kan itu dia bunuh diri karena skripsi. Mungkin dibalik cuman karena skripsi itu kan buatan media doang. Kita nggak tahu nih, karena kita nggak bisa interogasi korban ya. Iya, karena udah meninggal. Iya. Siapa tahu dia punya masalah lain. Keluarga, finansial. Iya. Gitu kan, apalagi makin kesini masalah finansial itu semakin banyak semakin banyak nih. Banyak celahnya gitu. Iya. Iya. Kayak ya itu kita pengen kuliah nggak punya duit. Masa orang pengen orang pengen sekolah, pengen belajar tapi nggak punya duit, jadi tertahan gitu kan. Iya. Padahal semangat juangnya dia untuk berpendidikan tuh tinggi banget gitu ya. Iya, tapi sumpah itu gue pernah sampai pengen
apa gue bikin link kita bisa kali ya buat bayar kuliah gue sampai segitu Ini nih. apa namanya, donasi. Iya donasi, cuman gue enggak, gue masih bisa nyari duit kok gitu. Dan akhirnya sampai detik ini iya, ya balik lagi kita, ya soal depresi gitu, coba lu cek lah lingkungan sekeliling lu gitu kan. ya. Siapa tahu ada teman-teman lu yang butuh apa ya? Butuh pelukan gitu, maksudnya butuh rangkulan lah. Iya, gitu. butuh obrolan lah gitu. Iya, iya, Lu misalkan lu coba cari teman-teman lu nih di sekeliling lu yang sekiranya ada tanda-tanda tadi yang gue sebutin, Iya. cobalah lu ajak makan aja Ajak berdua. ngobrol aja Iya, dulu. malam-malam makan nasi goreng sambil cerita, Iya. pasti keluar semua. Karena gue salah satu metode gue buat apa ya, buat ngelepasin pikiran gitu. Iya, iya. Kalau gue dulu nyari temen gue sama, Iya. kayak misalkan, lu di mana ya kan? Gue lagi di sini, temenin gue yuk makan. Nggak harus pasangan kok, temen juga nggak Iya, masalah. iya. Akhirnya gue ngajak temen gue makan, ya gue cerita lah keluh kesah gue. Memang misalkan temen kita itu nggak ngasih Ngasih solusi secara materi. tapi setelah itu ya dia bisa ngasih solusi secara omongannya Iya. kan. Bisa juga Motivasi. ya ngeplongin ini aja, Unek-unek lu aja. unek-unek aja Iya, gitu iya. kayak gue. Akhirnya ya itulah salah satu metode gue, ya ngobrol. Mungkin metode orang beda-beda, Iya. ada yang jalan-jalan. Makanya buat lu semua yang sekiranya lagi stres segala macem, ngerasain depresi, ya coba aja. Lu kan banyak nih sekarang platform, ada yang Wah, banyak banget ya. Halodoc. Halodoc tuh Halo bisa. Dek. Iya, itu bisa. Halodoc itu bisa. Siap. Halodoc itu bisa buat Konsultasi. konsultasi psikolog. Iya. Oh, bisa ya, Ji? Bisa. Oh. Gua hampir pengen pakai itu juga tuh. Astaga. Halodoc akhir-akhir ini ya kan. Tapi alhamdulillah gua masih punya lingkungan yang banyak Baik lah, ya, bisa positif lah. Iya, bisa gua ajak ngobrol. Orang tua gua juga alhamdulillahnya bisa gitu gua ajak. Terbuka ya, Ji? Terbuka. Jadi ya have fun aja gitu. Dan ya pesen aja sih buat teman-teman yang masih suka depresi, stres, itu gue nggak nyalain dulu semua juga. Iya, mungkin juga emang ada faktor lain. Balik Iya. lagi kita itu nggak bisa tahu gitu Iya. seberapa kuat mental kalian, Iya. seberapa besar tekanan yang kalian Iya. kalian coba rasakan gitu. Iya, memang fase depresi itu pasti semua orang itu bakal ngerasain. Gue yakin lu juga pasti ngerasain, pernah Pasti lah, ngerasain pasti. depresi kan? Semua orang pasti bakal ngerasain fase depresi, fase stres, tapi Overthinking segala macam. Iya. Tapi gimana caranya kita ngelewatin itu? Apakah kita hanyut dalam jebakan itu, Iya. fase itu, atau kita bisa survive, bisa Iya. fight gitu? Berarti outputnya juga dong, Jay, ya. Outputnya dari si lu lu kena itu tadi mental health, maksudnya lu overthinking segala macam. Nah, itu bukannya lu harus meratapi nasib lu dalam ke overthinkingan itu, tapi lu harus bagaimana caranya Enggak. solusi lu Yes, buat cabut dari situ dan nggak memikirkan hal itu gitu. Oh iya jelas, kalau kayak gitu, kayak semisal gini. Ini buat Gen Z nih. Ya buat Gen Z Anda yang suka depresi, mental health gitu ya. Yang cuma ditegur bos doang gara-gara satu revisian. Iya. Loh, itu juga faktor-faktor kayak gitu juga kalian harus kurangin, teman-teman. Maksudnya kayak ya namanya dunia kerja itu juga pasti banyak tuntutan lah. Nggak Yes. mungkin namanya kerja itu tanpa tuntutan, tanpa adanya revisian, tanpa adanya deadline, itu nggak mungkin. Yes, benar. Makanya kayak gue pernah itu gimana ya? Gue lupa lagi. Gue tadi mau ngomong apa ya? Ini tuntutan kerja. Ya, kayak gue pernah itu di mana tuntutan kerja gue itu banyak banget. Iya. Tapi ya enjoy aja. Iya. Bos marah ya dengerin aja. Iya, benar. Dia marah juga cuma sebentar kok. Iya, benar. Ya kan? Benar. Nah, tapi bukan saatnya kita untuk meratapi anjir gue dibantai. Iya, terus dibantai bos mulu. Gue dibantai bos mulu, Iya. ya kan nggak pernah dapet achievement Iya. segala macam. Iya, Ya, iya. do your best aja kalau kata gue. Iya, benar. Do your best aja, kalau memang ini juga ya, nanti bos lu oke aja. Iya, kok. dan iya maksudnya lakuin aja yang terbaik gitu. Kalau Iya. misalnya emang menurut lu lingkungan kantor lu dan bos lu juga udah Toxic setoksik gitu ya. itu, go ahead lah. Iya. Jangan cabut aja, jangan ngeluh-ngeluh mulu Karena tapi gini, nggak karena- cabut-cabut. Karena gini, gue itu waktu itu pernah kerja gitu kan di salah satu brand, Iya. salah satu brand. Tanpa sebut nama ya. Tanpa sebut nama. Iya. Ya orang-orang pasti pada tahu lah, orang yang kenal gue gitu kan. Hahaha. Nah, habis itu ya mungkin entah lingkungan kerja atau bosnya itu bikin gue stres. Stresnya bukan soal bukan soal kerjaannya malah. Iya. Hal yang lain lah, ada yang nggak bisa disebutin. Iya.
Dan di situ gue awalnya stres, kalau gue cabut gue nggak bisa bayar kuliah nih. Nah, balik lagi kan? balik lagi ke balik soal lagi yang ke tadi tuh. finance lagi, Finansial kuliah lagi. lagi. Makanya nih, aduh, turunin lah harga kampus-kampus di Indonesia. Indonesia ini ya. Kalau nggak kasih beasiswa lah. Beasiswa lah untuk mahasiswa bisa berprestasi gitu. Nah, balik lagi kan. Tapi sampai situ ya coba aja. Nah, kalau masalah itu gue pendam sendiri, mungkin gue bisa stres kayak Pastilah ya. gimana ya, gue pengen cabut, tapi gue nanti Tapi nggak gua bisa bayar. butuh, Iya, gue iya. nggak bisa bayar kuliah. Padahal gaji gue itu kecil banget Sam, cuma 2,5 juta Pak. Bayangin 2,5 juta di Jakarta dapat apa? Itu tahun kemarin 2022, 2021 Iya kan set. Nah habis itu ini nggak apa-apa ya? Kayaknya nggak apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Oh sorry gengs, ini jangan batal aja batal. Nah, Nah, nggak apa. lanjut. Sorry tadi itu baterainya pengen habis. Nah Jempol gue hitam banget aja. nggak juga. Lanjut. Ya lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ke balik lagi ke Oh, iya, finance. iya, finance. Gaji Ya, dengan finance. 2,5 juta itu bisa Iya. apa di Jakarta? Nah makanya kan ya akhirnya gue memutuskan untuk cabut dengan apa ya? Dengan gue udah berkali-kali ngobrol sama orang tua gue, Iya. sama lingkungan sekitar Iya, gue. iya. Tujuannya buat apa ya? Buat ngeluapin emosi sama apa nih? Kasih solusi ya. Iya siapa tahu ada solusi atau ada lowongan kerja segala macam Iya, gitu iya, kan? iya. Kita nggak tahu. Dan akhirnya ya udah gue memutuskan untuk cabut dan di luar itu ternyata memang banyak rezeki. Lo harus percaya bahwa rezeki nggak dari situ doang. Nah, betul. Tapi ketika lu ada di satu perusahaan, lu harus kasih performa terbaik lu lah. Itu dia. Makanya mungkin langsung kesimpulan aja Iya, kali kesimpulan ya. Jadi dari apa yang kita bahas ini sebenarnya terlepas dari memang keluh kesah Bilal dan juga topik si mahasiswa tadi. ya. Iya. Betapa pentingnya mental health itu harus kita jaga, kita treatment dengan baik gitu. Karena ya kalau misalnya memang deadline dan tugas kalian memang sebanyak itu, ya kalian tinggal maksudnya lakuin aja. Jangan buatlah dengan sesenang mungkin. Kalau misalnya memang kalian sudah benar-benar tidak kuat dengan hal itu, silahkan keluar tanpa ada kalian playing victim Ya, inilah betul. inilah Nggak usah lah itu. Nah itu jadi kayak gitu masukan dari kami teman-teman. Maksudnya kesimpulannya adalah tetap Tetap hidup lah. iya tetaplah hidup, Tetap positive hidup. thinking tetap Iya. harus dijaga. Iya, Dan positive kalau thinking. bisa ngobrol, Ya ngobrol. peduli dengan lingkungan kalian kalau misalnya memang ada depresi dalam pikiran kalian, coba Iya. Keluarin. bagi sharing ke teman-teman. Namanya Iya. makanya ada sharing is caring tuh. Iya. Dengan hal-hal kayak gini, kontes-kontes Iya, kayak iya. gini tuh harus pakai metode kayak gitu teman-teman. Ya makanya kan ya kalau dari gue ya buat lu yang depresi coba lu sharing atau lu ngeliat temen lu yang depresi coba lu caring. gitu. Iya itu Nah itu dia. kesimpulan udah dapet tuh Cek, ya? Kesimpulan. Sharing is caring gitu. Sharing is caring. Itu aja teman-teman podcast episode kita kali ini tentang mental health. Semoga kalian juga dapat hal baik dari episode baik kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan dan Muhammad salah. Kita mohon dimaafkan. Thank you teman-teman. Bye. Bye.